kenal ruang ini kegiatan untuk cuman kayak sekedar diskusi sederhana untuk memantik gagasan-gagasan dari teman-teman sekalian kita kumpul, mungkin akan ada kesimpulan sementara untuk latar belakangnya ini karena kerisauan kita ini lain dari hal yang normatif gitu. Dan rencana ini kegiatan ini akan berjalan 2 bulan sekali rencananya. Terus tempatnya tentang bukan hanya di sini, mungkin ada di daerah lain atau tempat lain. Terus narasumbernya itu beda-beda, mungkin dari keilmuan lain, bukan hanya arsitektur. Cuman saya sedikit menambahkan juga bahwa sebetulnya kemarin itu kita silaturahim gitu. Iya, ketemu sama Cora karena Cora datang. Akhirnya diskusi di ruang kecil itu. Nah, banyak hal yang saya cerita, terutama saya sama Cora karena sudah lama tidak ketemu. Dan kita seperjuangan memperjuangkan ruang yang kita perjuangkan. Entah itu ruang intangible dan tangible. Tapi pada prinsipnya tiba-tiba ada ide untuk ketemu dan membuat wadah diskusi. Artinya kita mungkin di tempat lain terlalu sering berdiskusi dengan teman-teman sejawat, teman-teman arsitek di kita teman di diskusi. Tapi di Nalar Ruang ini teman-teman punya ada opsi kita berdiskusi juga dengan disiplin ilmu lain. Artinya kita kacamatanya kita perlebar dengan asumsi bahwa insya Allah sih itu akan menambah wahana pengetahuan kita. Dan sampai memang kita terlalu arsitektur banget kita punya diskusi. Nah, kita juga butuh tambahan referensi. Terutama dari Mas Ical ini developer syariah. Mungkin mau memberikan pencerahan syariah gitu apa transaksinya atau rumah syariah itu seperti apa misalnya. Nah, banyak teman-teman yang bisa nanti ajak developernya sekalian, bisa ajak pemerintahnya, teman-teman di pemerintah aja berargumen, teman-teman sosial, teman-teman sospol yang tadinya kita baku lempar batu, kita sekarang baku lempar opini. Setelah kita 10 tahun misalnya tidak ketemu di medan perang tuh, kita bertemu di medan diskusi yang jauh lebih positif tentunya. Ya mungkin tambahannya sampai di situ Om Asnur. Mungkin ada tambahan dari Cora, mungkin dari Nalar Ruang Om Cor. Oh, ke moderator dulu. Sorry. Belum, itu masih pengantar. Oh, masih pengantar. Belum masuk. Ya, Cor. Nalar Ruang dulu, dikasih definisi dulu, Cor. Nalar Ruang. Oke, makasih. Jadi ya betul, memang latar belakang kita memang kemarin ya di belakang situ soal banyak hal yang kita risaukan sebenarnya, dan kita gelisahkan pada situasi-situasi yang sebenarnya kita ini risau tapi pura-pura gila tidak risau. Padahal ini kita sebenarnya masih bingung juga sebenarnya apa yang akan kita kerjakan, tujuan apa yang kita kerjakan. Nah, ujung-ujungnya pertanyaannya adalah sebenarnya arsitektur itu bergerak di wilayah mana sih? Dan oke, hampir semua kita mungkin sepakat ya, peristiwa-peristiwa di dalam ruang itu ternyata bukan hanya arsitektur toh, ada sipil, ada ekonomi, ada hukum, ada politik, ada kultur, ada sosial, ada hal-hal yang sifatnya mungkin di luar rumah kita dalam tanda kutip masih arsitektur. Nah, karena kita keseringan dalam dunia arsitektur, jadi pembahasannya hanya seputar arsitektur. Padahal secara faktual, apakah betul produk kita itu yang pakai hanya anak arsitek aja? Itu menjadi pertanyaan. Apakah rumah yang kita buat itu akan ditempati sama teman-teman arsitek? Itu juga menjadi pertanyaan. Nah, apakah itu disadari tidak? Misalnya rumah ini ternyata ada tanaman, ada kucing, ada kita sebagai manusia, dan saya yang jadi arsitek anak dari keluarga yang cuma ada saya, ada adik saya yang bukan latar belakang arsitek. Bagaimana caranya mendiskusikan pengetahuan arsitektur kita dengan orang-orang yang berada di luar arsitektur? Nah,
segala gerak daya pikir kita itu apakah bisa dipertanggungjawabkan secara arsitektur atau secara non arsitektur, itu juga masih menjadi pertanyaan. Nah, apa yang kita pakai untuk melakukan upaya refleksi itulah mungkin salah satu nalar ya. Jadi nalar ruang itu sebenarnya upaya reflektif untuk membangkitkan kembali cara kita berpikir dan cara kita menggunakan alat pengetahuan yang ada di dalam tubuh manusia. Itu ada alat pikir akal, jiwa, intuisi, kemudian naluri, bahkan insting. Itu kita coba cek kembali. Jadi nalar ini bukan hanya soal rasional, tetapi segala alat pengetahuan yang ada pada tubuh manusia yang dihadapkan pada konteks ruang kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, bahkan di dalam otak kita ini kita sebenarnya membuat juga ruang untuk ruang. Oh, ketika saya mau ketemu sama Asnur, ini pikiranku soal Asnur. Saya ketemu Ker, seperti ini pikiranku sama Ker. Ketemu sama Reno akan juga seperti ini. Nah, ternyata di kepala kita pun juga punya sekat-sekat ruang. Nah, artinya apa? Nalar ruang adalah wadah kita untuk mengaktifkan kembali kemampuan alat pengetahuan yang ada pada diri kita untuk mengecek pengetahuan kita yang secara arsitektur untuk didialogkan secara keseluruhan, secara kompleks dengan lintas pengetahuan yang lain yang tujuannya adalah apa betul gagasan tentang ruang kita itu udah benar, udah relevan, udah konteks, dan tujuannya adalah memberikan dampak yang lebih baik. Nah, tujuan grup ini adalah membuat kita menjadi lebih bijak dan lebih berani untuk mencari apa sih yang benar, meskipun kebenaran itu agak susah, tapi ada upaya yang terus-menerus dan upaya belajar terus-menerus, sehingga pada titik tertentu kita bisa membijaksanai bahwa oke, kamu mengatakan ini alasan ini, kamu mengatakan itu alasan ini. Jadi timbullah semacam situasi yang sangat subur terkait soal gagasan dan tidak cenderung pada hal-hal yang praktis. Karena untuk sementara ini saya berasumsi bahwa ketika kita langsung masuk ke wilayah teknis, itu sangat mengungkung kita untuk menarik kembali, emang kenapa sih Anda melakukan itu? Itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini udah sisa dieksekusi kok. Jadi kita berupaya untuk mengkorek atau membongkar semua gagasan-gagasan yang sifatnya terkait dengan ruang untuk kita perdebatkan secara gagasan, dan outputnya apa? Bisa jadi gagasan yang tetap membingungkan. Jadi kita tujuannya ini bukan mencari kesimpulan. Saya yakin tidak akan ada kesimpulan, tetapi yang paling penting adalah ada yang tertanam di gagasannya teman-teman, di benaknya teman-teman, untuk mempertanyakan kembali, apa benar ya saya melakukan ini? Itu yang paling kita sasar sebenarnya, meskipun bingung. Dan besar harapan saya grup ini itu merawat kebingungan. Tujuannya adalah kalau sudah bingung, ayo kita ketemu lagi. Saya bingung ini bro, saya bingung soal ini. Apakah ada gagasan dari Ica, Asnur, atau Cakra, atau Sandi untuk bahas ini? Kamu punya sisi pandang apa? Sisi pandang apa? Gimana dengan soal ini? Situasi itulah yang kita harapkan dalam konteks Makassar ya. Karena saya yakin di Makassar sangat sedikit membuat medan seperti ini, karena teman-teman khususnya arsitek lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya teknis, tools. Bahkan arsitektur pun itu juga menjadi tools sebenarnya. Sehingga kita mencoba untuk belajar berpikir abstrak. Kalau dibilang ini kok teori aja, ya nggak apa-apa, karena ini kita juga akan mencoba untuk mendobrak argumen yang ada di luar, opini di luar, bahwa tidak ada relevansi antara teori dan praktek. Kalau saya tidak setuju dengan gagasan itu. Semuanya punya relevansi, teori ada praktek, praktek ada teori, dan ini saling melengkapi. Kita nggak bisa berpikir secara dikotomi seperti itu. Nah, inilah kita mencoba mengupayakan kesetaraan cara berpikir, kesetaraan gagasan, tidak ada yang saling dominan, dan tidak ada batasan bahwa ada arsitek, IAI, non IAI, DAI di sini sama-sama kurang mau belajar. Itu aja.
bahwa setelah ini Anda mau masuk IAI, DAI, itu urusan teman-teman, kita nggak mau urus ya. Atau tidak mau masuk IAI atau keluar dari IAI juga nggak apa-apa gitu, itu pilihannya teman-teman. Tapi cara berpikirlah yang kita akan coba bentangkan landscape-nya, perkaya kosakatanya, perbanyak kacamata yang dibilang Kel, perbanyak perspektif, itu yang paling penting lah. Itu tujuannya dari Nalar Ruang. Seperti itu mungkin. Saya dari lah. Oh, dari Penceramah maksudnya. Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDI mungkin. Atau Demi. Asal juga HTI. Oh kayak. Entah di mana nanti. Ya mungkin itu, Iya. Pak Moderator. Ya. Saya kembalikan ke Oke. moderator. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tentu ucapkan banyak terima kasih nih kepada tuan rumah dan Jora, kepada rekan-rekan, kanda-kanda yang meluangkan waktunya di sini untuk sama-sama sebenarnya kita berpikir ya. Kalau saya melihat tadi background atau latar belakang terbentuknya forum ini, jadi lebih kepada tataran yang fundamental kayaknya ini. Lebih serius dan tidak hanya teknis gitu. Apalagi saya sudah mudah-mudahan tidak salah saya menangkapnya, tujuan dari forum ini tadi ada perbedaan gitu ya, perbedaan yang mendasar kalau saya lihat, karena background dari topik yang akan kita bicarakan itu tidak hanya pada satu disiplin ilmu gitu. Nah, itu yang menariknya buat saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa kita rawat sama-sama, karena dengan adanya forum seperti ini, kalau saya pengalaman saya sangat langka kalau di Makassar forum-forum seperti itu. Mungkin kalau di Jogja, pengalaman beliau di Bali ada sering forum-forum kecil seperti itu, semacam kajian-kajian yang sifatnya ilmiah ya. Nah ini yang saya perlu apresiasi dulu dengan terbentuknya forum seperti ini. Jadi saya datang ke sini juga untuk belajar. Untuk belajar karena ya secara pendidikan mungkin keilmuan ini masih linier gitu kan. Di arsitektur ada mungkin background yang sifatnya dari psikologi, dari sosial dan sebagainya, tapi itu tidak cukup hanya sebatas background saja untuk dikerucutkan lagi ke arsitektur, karena di situ kita berkecimpung seperti itu, mayoritas mungkin di sini. Baik, itu tadi pengantar saya sebagai moderator. Jadi pertama mengapresiasi terbentuknya forum ini, yang kedua ucapan terima kasih karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi dari para suhu kita. Panas ada panas ada dingin ya. Jadi ini kesempatan yang berharga buat saya, dimana mungkin kita setelah selesai dari bangku yang sifatnya formal, mencari pengalaman, akhirnya bertemu lagi di sini. Yang pertama memang ajang silaturahmi, karena sudah baru lebaran kemarin. Itu minal aizin wal faizin dulu. Itulah, siapa tahu masih ada daging. Ini Pace. Oke, itu yang kesempatan berharga juga. Saya pernah dulu di sini, cuman nggak tahu kapan, tahun berapa itu kan. Sempat ke sini, iya, sempat beberapa kali dulu di sini, meskipun tidak tergabung di komunitas Kacora gitu. Ya, jadi topik pertama yang kita akan mendiskusikan itu tadi pengantarnya sudah terbentuknya kenapa Nalar Ruang. Lalu
topik yang pertama itu kita angkat terkait dengan refleksi tentang rumah. Saya kira kalau bicara rumah itu bisa kita konotasikan sebagai tempat tinggal atau bisa yang lain-lain. Makna lain-lain dari rumah itu sendiri lebih kita gunakan sebagai diksi untuk yang sifatnya general. Rumah itu sebenarnya bisa banyak digunakan ya. Rumah tinggal ya, oke, itu secara denotatif mungkin langsung. Namun refleksi rumah itu sendiri ya, yang kita mau bahas di sini. Substansi dari apa itu rumah. Kalau kita lihat dari keilmuan, apa itu rumah, bagaimana membuatnya, apa manfaatnya kan, ontologinya, epistemologinya dan aksiologinya. Kalau saya mengutip dari filsafat sini gitu. Rumah ya, hakikatnya apa itu rumah gitu kan. Nah, itu kita akan minta kepada Kanda Muhammad Chora dengan Kanda Muhammad Karyadi nanti untuk mengupas itu dari perspektif para beliau-beliau ini, dari background keilmuan beliau yang menjadi latar belakang sebenarnya, sehingga memandang rumah itu lebih unik, tidak hanya dari segi arsitektur. Melihat rumah itu tidak hanya pada aspek fisik belaka, tadi disinggung intangible ataukah tangible-nya. Nah, intangible-nya ini nanti yang kita mau lihat, karena kalau saya dialogkan dengan latar belakang terbentuknya diskusi ini, forum ini, berarti intangible-nya ini akan bervariasi nanti. Iya. Tidak hanya tataran berapa luasnya, berapa filosofinya apa di situ, tapi dari segi orang yang menempati itu nyaman tidak gitu. Efek-efeknya seperti yang sudah sempat dibahasakan kemarin juga sama Kak Chora. Nah, jadi banyak impact atau dampaknya dari refleksi dari rumah itu sendiri ya. Dengan ruang ya. Kalau kita bicara ruangnya tadi ya bisa nanti didialogkan, karena kita bicara ruang itu cukup berat. Apalagi ruang dan waktu, kata Heletu. Ruang dan waktu. Ambil kita dulu. Terlalu. Bang Reno dikat Iya, itu iya, betul iya. isinya. Jadi itu memang di dalam ruang rumah, ruang yang konotasi atau kan makna denotasi nanti kita lihat, dan perspektif ilmuwan seperti apa yang kita bisa diskusikan gitu. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar, nanti saya memantik lagi kepada kanda-kanda ini untuk bisa ya meneruskan kerisauan kita sebenarnya. Tidak menjawab kebingungan, tapi dari permasalahan itu menimbulkan permasalahan yang bisa diselesaikan secara teknis, tapi secara substansi belum selesai gitu. Apalagi terkait dengan kebenaran tadi seperti itu. Oke, saya tidak perlu panjang lebar karena sudah mau larut. Saya persilakan dulu ke Silakan, Bung Chora Ken. dulu. Saya siapkan Ya, saya dulu. Siap. baik ke Kanda Muhammad Karyadi. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan Kanda. Berapa menit ini? Ya fleksibel, Fleksibel. kita tidak terikat waktu. Oke. Siap. Bisa sampai subuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi saya sih rumah ya, teman-teman pasti sangat tahu ya, sama-sama tukang bikin rumah, tukang dalam pengertian yang luas tentunya. Iya. Tapi rumah di sini ternyata seperti pertemuan kita hari ini sebetulnya diawali juga karena saya merasa Berua ini, bengkel ini sebagai salah satu rumah buat saya. Ya. Nah, rumah seperti apa? Saya ingin ke bengkel dulu, karena kalau rumah secara fisik tentu atap, lantai, dinding kan. Ya. Saya langsung teringat Prof. Victor selalu bilang Aladin, atap, lantai, dinding elemennya. Tapi yang terpenting adalah intangible-nya, seperti Bung Reno yang butuh kita perkuat. Seperti bengkel ini, bagi saya ini ruang atau rumah pengetahuan. Karena kalau saya ke sini itu banyak sekali pengetahuan yang saya dapat. Jadi
bagi setiap orang punya persepsi ruang, punya persepsi terhadap rumah. B2 bengkel merupakan rumah yang penuh dengan pengetahuan. Kalau saya kesini berdiskusi, nah itu akan menambah pengetahuan kita, akan menambah kosakata kita, yang akhirnya akan melahirkan kita lagi spiritnya baru lagi ketika kita beraktivitas di luar rumah. Tapi rumah ini akhirnya menjadi kecemasan kemarin, menjadi bahan pertimbangan untuk kita bahas karena akses rumah secara tangible itu menjadi sangat susah secara nominal. Kemarin itu diksi pertama yang memulai kenapa akhirnya kita mau bahas rumah, karena harga rumah itu memang sangat mahal. Kalau kita tarik harga misalnya dari harga upah minimum, upah UMR itu 3 juta. 3 juta dikali misalnya setahun berapa itu? 10 lah, kali 10. Itu artinya 30 juta. Setahun saja itu kita tidak bisa beli rumah. Lantas rumah-rumah ini siapa yang mau menyediakan? Itu tanggung jawab siapa? Nah, secara undang-undang kan sebetulnya kemaslahatan masyarakat itu kan di tangan pemerintah. Pemerintah bisa mengeluarkan regulasi harga rumah. Memang banyak produk dari teman-teman perumahan, teman-teman kementerian, misalnya rumah terjangkau. Tetapi diksinya juga apa betul terjangkau? Apa betul bisa, atau di ujung-ujung kawasan baru kita dapat? Itu juga menjadi pertanyaan tentang aktivitas. Akhirnya akan keluar pembahasan bagaimana kota akan bergerak sebagai rumah. Rumah secara komunal akhirnya terpengaruhi oleh ruang gerak manusia karena membeli rumah yang jauh dari aktivitasnya. Akhirnya akan mengeluarkan effort yang lebih besar, pergerakan yang besar. Makassar sudah terjadi. Teman-teman di Goa akan merasakan bagaimana ngerinya jembatan itu ketika macet. Kalau putus itu semua mati jembatan itu. Itu baru satu cerita yang lain. Ini kembali ke rumah. Setelah beraktivitas kembali ke rumah. Cerita tentang rumah tidak berhenti. Banyak sekali hal. Tapi di sisi lain ada rumah yang begitu besarnya, tapi hanya dihuni oleh pembantunya saja. Pembantunya saja yang huni. Artinya banyak ruang, banyak rumah, tapi itu sayang menjadi komoditi bagi beberapa orang yang mengakibatnya ada ruang mati karena besar, tetapi penghuninya cuma 2, bahkan bukan yang punya rumah. Untung baik kalau ada 1 bulan sekali, mungkin 1 tahun sekali, dan itu berapa unit rumah yang begitu. Dan sayangnya itu berada di kawasan-kawasan vital biasa. Kawasan-kawasan yang tempatnya bergerak. Coba kalau terbalik. Nah, gagasan itulah yang membuat kita mempertanyakan rumah sih. Intangible dan tangible-nya harus ketemu spiritnya. Makanya mungkin teman-teman developer kemarin atau teman-teman developer maksudnya developer yang lebih besar lagi yang menciptakan maksudnya menciptakan konsep mixed use. Di situ mau beraktivitas, ada hotel, mau ada hunian, mau ada itu karena pengen membuat mandiri, tapi harganya selangit. Konsepnya bagus, tetapi untuk siapa? Untuk orang. Jadi konsep yang benar itu ternyata butuh duit yang selangit untuk mengakses konsep yang benar. Tapi itu juga masih tanda kutip. Konsep yang benar mahal ya. Konsep yang benar mah. tapi akhirnya tidak bisa juga diakses oleh teman-teman masyarakat. Nah, rumah sekali lagi, saya tidak membatasi seperti saya. Saya sudah berapa tahun bekerja tapi belum punya rumah. Itu kan mengerikan gitu. Saya punya rumah tapi di Borneo. Saya kredit. Akhirnya saya bisa beli rumah. Ada rumah saya. Tidak, maksudnya ini bukan curhatan.
Tapi itu Ada yang- tidak sengaja sih, karena ada tabungan, Ya. ada yang dipotong Ya. setiap, akhirnya terbeli. Terbeli tapi di daerah Boni itu kan, Boni ini dari sini 5 jam bro. Itu kan, Lewat itu kan, Camba berarti. ya lewat Camba. Bayangkan saya harus bawa tiap hari ke Camba berarti. Ya mana rumah? Ternyata ada rumah yang saya huni itu ada rumahnya orang tua. Itu juga rumah bagi saya. Tetapi cerita ini hanya satu cerita dari begitu banyak cerita tentang rumah. Ada juga teman-teman barangkali yang mengakses rumahnya setelah office hour tidur. Besok pagi keluar nih lagi. Jadi yang tinggal di rumah tidak ada juga. Jadi itu banyak hal yang perlu kita tampung di vocabulary nalar ruang. Bagaimana ruang itu menjadi bagian daripada kehidupan teman-teman. Bagian kerisauan ini coba kita munculkan sebagai ruang pengetahuan, sehingga poin-poin kita memang tambah bingung karena seolah-olah ini tidak ada jawaban yang mana benar dan yang mana yang salah. Tetapi paling tidak variabel A to Z-nya itu semakin kaya, sehingga ketika kita meng-create sebuah rumah misalnya itu tidak bisa sama. Itulah mungkin kenapa hampir 90 atau ya mungkin tersinggung nanti teman-teman developer, hampir 80 mau pengen saya turun 80% perumahan itu akan direnovasi karena apa? Tidak mewakili kebutuhan ownernya gitu. Iya. Tidak bisalah arsitektur itu menjadi industri yang langsung dicetak seluruhnya 100 sama, itu akan menjadi ruang yang best. Tetapi itu adalah bentuk dari teman-teman developer dalam melayani kebutuhan rumah. Dan itu juga salah satu diksi yang dikeluarkan oleh mereka karena mau keluarkan effort yang besar untuk menciptakan ribuan rumah itu kan luar biasa effortnya. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Tapi bisa juga dibilang, kenapa memang kau jadikan komoditi itu rumah? Jadi poin besar juga yang saya mau share adalah akhirnya kebablasan kita adalah melihat rumah sebagai komoditi. Rumah sebagai komoditi itu akan menjadi bumerang ke kita karena rumah tidak lagi seperti seharusnya. Karena dia menjadi bagian komoditi dari orang-orang yang akhirnya orang-orang kaya akan menggoreng sendiri bagaimana dia mau disajikan masakan rumah ini. Maksudnya rumah ini disajikan seperti apa tergantung uang atas mau disajikan seperti apa. Iya, bukan based on need tetapi based on konglomeratnya mau digoreng seperti apa harganya, modelnya seperti apa, masifnya seperti apa, kawasannya seperti apa. Karena rumah adalah komoditi. Itu yang saya mau share teman-teman, bahwa hari ini poin yang saya mau share, kebingungannya yang saya mau share adalah rumah sayangnya dijadikan sebuah komoditi. Saya ingin kembali memberikan sedikit diksi solutif ala-ala saya. Ada zaman ketika Umar itu akan merampas tanah. Khalifah ini maksudnya Umar sebagai khalifah ya, pemerintah, merampas tanah yang tidak dimanfaatkan. Ternyata diksinya itu ke sini, melarang tanah ataupun rumah itu sebagai komoditi. Kalau kau tidak manfaatkan, diambil oleh negara, karena kau akan merusak siklus Lingkungan. siklus ekosistem manusia. Kalau kau jadikan komoditi itu lahan dan rumah. Artinya adalah domain dari persoalan ini besar ke pemerintah. Anunya, yang holding besarnya, yang bisa ngatur. Tapi riak-riak ini harus disuarakan oleh orang-orang yang tahu seperti, yang sadar seperti ruang-ruang yang kita bahas seperti ini. Mudah-mudahan dengan munculnya kebingungan-kebingungan ini didokumentasikan, di-share, akan memberikan pengetahuan orang-orang yang akhirnya duduk di atas mengambil keputusan bagaimana mengelola ruang, bagaimana mengelola kepentingan masyarakat dan teman-teman di Makassar. Mungkin itu yang saya share dulu, Om Rena. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada kata kunci, kerisauan terhadap rumah sebagai objek komoditi. Itu salah satu kerisauan juga, dan nanti
akan kita dengar dulu sebelum kita mantik lagi diskusinya dari Kanda Muhammad Cora. Oke, tidak perlu lama-lama, kita persilakan. Ya, makasih. Jadi Saya ambil air sedikit. mungkin secara umum aja dulu ya, supaya kita juga ada waktu untuk teman-teman menyampaikan gagasan, Iya. gambarannya juga soal rumah. Jadi ketika saya melihatnya, sebenarnya rumah yang fakta yang saya dapati dari beberapa pengalaman kerja praktek, kemudian juga pengalaman berdiskusi dengan teman-teman yang non arsitektur, dari background non arsitektur maksud saya adalah hampir sebagian besar mereka sebenarnya tidak gampang ternyata untuk mengakses rumah. Mengakses itu dalam artian mau mempunyai rumah atau menempati rumah atau singgah di rumah. Nah ini Ini anak arsitek. itu ternyata tidak segampang bahwa ketika fase umur kita di antara 25 sampai 40, kalau kata orang tua dulu kita, wah kau harus punya pekerjaan, kau harus punya rumah. Nah, ternyata pada situasi fakta sekarang itu ternyata nggak segampang itu ternyata. Iya. Itu yang bahkan kesusahan ini tidak hanya dialami oleh generasi sekarang ya, generasi yang lampau pun, yang mungkin setengah generasi di bawah saya, di atas saya itu juga masih susah untuk mendapatkan rumah. Tapi artinya sebenarnya ada persoalan nih, sekedar untuk mengakses rumah, tidak hanya sekedar untuk oke, saya mau butuh rumah, tapi nggak segampang itu. Yang pertama. Terus yang kedua, keresahannya adalah ketika kita mau mengakses rumah, misalnya kita punya kemampuan, tapi ternyata ada hal-hal teknis yang tidak sinkron dengan kita, dan itu dicoba untuk dijawab oleh teman-teman arsitek, yang teman-teman arsitek lebih cenderung lebih banyak lompat dalam hal ini. Oke, klien datang ke arsitek, owner mendatangi arsitek, Pak, Mbak, Bu, Mas, tolong buatkan saya rumah seperti ini. Oke, si arsitek langsung dengan semangat yang membara bahwa oke nih ya, aku dapat proyek nih. Dia akan bisa mengartikulasi atau menerjemahkan kebutuhan si calon owner itu dalam ruang, bentuk, dan segala macam lah, rekayasa ruangnya. Tapi persoalannya, apakah betul si arsitek ini sebenarnya menjawab kebutuhan owner di belakang soal rumah? Apakah pernah dilacak soal ini? Misalnya, saya itu punya kebutuhan khusus, saya itu punya kemampuan yang khusus, saya pekerjaan saya ini, pendapatan saya per bulan sekian, pengeluaran saya per bulan sekian. Apakah itu menjadi dialog dalam kerja profesi dalam hal ini? Hampir sebagian besar yang saya temui tidak bermaksud general, hal ini tidak tersampaikan karena kebutuhannya, persepsi soal desain rumah via dari arsitek sama via owner ini ternyata nggak sinkron dalam artian saya sebenarnya hanya ingin memperbarui ini, tapi ketika si arsitek menghadirkan desain yang luar biasa, wow, saya harus mengeluarkan banyak biaya hanya untuk proses desain yang mulai dari tahap rencana, konsep, gambar jadi dan seterusnya. Itu udah makan biaya berapa? Belum membangun rumah saya nih. Belum lagi persoalan pembelian material sampai teknis, itu hal yang lain. Terus yang ketiga, banyak hal juga ternyata untuk membuat rumah ini secara aplikasi ya, hal-hal yang lain dalam hal ini pernah disampaikan sama Bapak Hasan Purbo. Perencana kadang melupakan soal istilah klien, super klien. Jadi ternyata ada lagi di belakangnya klien, yaitu super klien. Siapa itu super klien? Hal-hal yang di luar klien seperti lingkungan, sosial, budaya, agama, psikologi ini yang ternyata dilupakan. Si arsitek akan ketemu dengan klien. Oke, selesai persoalan. Tetapi super klien ini yang selalu dilupakan, dan
istilah ini yang disampaikan sama Prof. Hasan Purbo itu sejak tahun, kalau nggak salah sejak tahun 70-an. Namun istilah itu redup mungkin gara-gara saya membacanya adalah udah lah, nggak perlu ngomongin soal super klien, yang penting klien saja. Hal-hal yang terkait super klien ini sering sekali dilupakan. Faktanya, ketika kita membangun rumah, drainase kita nggak tahu ini akan lari kemana, tetangga itu akan seperti apa, kemudian sosial yang terbentuk dengan hadirnya bangunan kita akan menjadi seperti apa, itu tidak lagi menjadi faktor yang penting bagi si arsitek. Jadi si arsitek hanya fokus pada mengecil cara berpikirnya hanya sekedar untuk merespon kebutuhan klien. Tapi kebutuhan super klien yang harusnya secara ideal itu arsitek bisa memberikan atau menambah hal-hal yang kurang, itu tidak terjadi. Nah, keresahan-keresahan ini juga yang paling penting ini nyambung dengan yang disampaikan Ken. Anak muda sekarang atau generasi saya usia 40-30 kalau mau membeli rumah di Makassar, meskipun ada sistem yang seolah-olah ini juga membantu, tapi apa betul sistem ini membantu? Karena misalnya membeli rumah kisaran paling murah untuk tipe 36 500 juta antara tanah dan bangunan. Itu cicilan, ya saya nggak tahu lah mekanisme bank seperti apa, tapi persoalannya apa betul itu yang kita butuhkan dan apakah itu satu-satunya sistem untuk kita mengakses rumah. Nah ini juga menjadi keresahan, waduh jangan-jangan. Dan keresahan berikutnya adalah apakah kita harus membuat rumah? Kenapa kita tidak mau memakai rumahnya orang tua? Apakah kita bisa memakai rumah yang lama diperbarui? Kenapa teman-teman arsitek tidak mencoba untuk membedah cara berpikir bahwa sebenarnya yang kita butuhkan ini rumah atau rumah dengan syarat-syarat tertentu sih? Syarat tertentu misalnya Pak Mali kalau kita sudah berkeluarga tinggal sama orang tua. Tetapi realitas kita kalau kita nggak punya duit, terus kita mau bagaimana? Yeah. Apakah kita harus memaksakan kondisi yang seperti ini dan kita harus berkelahi dengan diri kita? Akhirnya apa kalau kita misalnya, oke, kita mencoba untuk pisah, berjuang sekuat tenaga. Oke, dampaknya apa? Kita akan menguras banyak energi, bekerja lebih keras, mungkin keluarga kita akan terlantar. Oke, kita dapat rumah, tapi orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita itu mungkin terlantar. Karena apa? Bapak hidupnya di jalan. Itu menjadi titik. Nah, tiba-tiba muncullah sistem-sistem yang lain, misalnya ya, sistem syariah, sistem ini, tapi apakah sistem-sistem yang muncul ini betul-betul menyelesaikan persoalan? Persoalan utamanya sebenarnya apa sih? Apakah soal memiliki rumah, mengakses rumah, meminjam uang, atau apa? Ini yang tidak muncul. Karena saya yakin perusahaan-perusahaan dalam apapun sistem yang terjadi, mereka mencoba untuk menjual produk, selesai. Apakah produk itu menyelesaikan persoalan kita? Itu tanda tanya besar. Siapa yang bisa mencoba untuk mengklarifikasi itu? Bahwa ketika saya membeli rumah itu selesai persoalan saya, selesai persoalan keuangan saya, selesai persoalan keluarga saya. Nah, kalau rumah malah justru memperlebar atau memperdalam persoalan di keluarga saya, buat apa? Nah, filter ini ada nggak? Kayaknya keresahan saya belum, yang saya lihat di Makassar. Nah, oke, itu makanya dari keresahan ini aku coba untuk ngecek sebenarnya. Saya mencoba untuk ngecek babakan rumah ya. Sebenarnya babakan rumah dulu kan, kalau kita bicara soal purba, kemudian berkembang, kemudian secara fungsi kita akan masuk ke wilayah kultur religi. Kalau di babakan purba kita hanya mencoba untuk bertahan dari bencana alam sama binatang liar. Tetapi kalau kita lihat, ternyata rumah pada zaman ini pun ada rantai yang terjadi. Mereka akan mencari air, kemudian tanah, udara, ada tempat untuk bertahan, kemudian ada hewan. Ini terus tetap jalan. Oke, masuk ke babakan ke kultur budaya, kaitannya bahwa outputnya misalnya rumah adalah wujud metafora dari kehidupan. Misalnya kalau di Makassar ada relasi antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan hewan. Oke, berarti rumah fungsinya bukan hanya sebagai fungsi fisik, tetapi ada fungsi metafisik. Nah,
Tetapi bagaimanapun juga ini ada rantainya nih yang saling menguatkan eksistensi produk rumah secara fungsi untuk menguatkan posisi rumah seperti ini. Kemudian berkembang lagi rumah sebagai kelas. Ini ketika masa babakan muncul pendudukan masa kolonial. Kelas-kelas terbentuk. Ada rumah kalau di Makassar menjadi timpak layak dilihat, kemudian besar kecilnya rumah menjadi penanda kelas dalam sosial masyarakat. Tapi mereka ini juga punya rantai nih. Ini juga ada rantainya. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang. Rumah menjadi produk komodifikasi. Outputnya, fungsinya. Rumah akan dipasarkan. Rumah menjadi investasi. Rumah akan dikesankan menjadi ya sebenarnya rumah atau dagang rumah ya di sini ya. Persoalannya sekarang adalah ketika ini menjadi mahal, dibuatlah sistem-sistem yang baru, tapi bergeraknya hanya di sini saja. Tapi apakah betul ini akan masuk ke dalam wilayah rantai makanan? Karena misalnya begini, yang tadi saya sampaikan, ketika ini menjadi pasar, rumah akan menjadi ditransaksikan. Kita harus menyiapkan uang lebih besar untuk ke situ. Saya mengambil rumah ini. Dampaknya adalah saya akan bekerja lebih keras, cari keuntungan, korupsi, nipu sana, nipu sini, bersyukur kepada Tuhan, korupsi lagi, pergi ke masjid. Ini pokoknya untuk menyelesaikan satu persoalan. Ini baru rumah. Belum lagi mobil, belum lagi kredit kulkas, belum lagi ini. Nah, ada efek sistemik sebenarnya dalam rantai-rantai ini ketika kalau kita tidak memahami sebenarnya yang disasar itu adalah ininya. Saya begini, ketika rumah dipandang sebagai fungsi kultur, yang paling penting ada apa? Ada kayu, misalnya ada tanah, ada air. Ini terawat, ini muncul. Rantai ini muncul, rantai ini bertahan, ini muncul. Rantai ini bertahan, akan beginilah rumah. Nah, pertanyaannya sekarang, arsitek kita atau cara berpikir arsitek di Makassar itu ada di mana nih? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Atau semuanya? Ya. Kadang kita mau bekerja di sini, tapi ngomongnya di sini. Tapi kita melupakan rantai yang besar ini. Ya. Kita bicara arsitektur kayu misalnya, apa sih di belakang logika menggunakan material bekas? Sebenarnya logikanya bukan soal estetis semata, tapi mencoba untuk tidak memotong kayu, menggunakan kayu yang ada, mengurangi illegal logging. Itu sebenarnya yang semua disampaikan. Tetapi yang muncul di sosmed adalah, wah rumahnya keren karena barangnya barang bekas. Ada gejala di sini adalah gejala visual. Inilah yang saya rasa sekarang arsitek itu terjebak pada logika arsitek visual. Nah, visual ini lebih dekat pada wilayah produk. Produk lebih dekat ke wilayah mana? Ekonomi. Pertanyaannya, apakah sekarang arsitek Makassar memang dominan ke wilayah ini? Ketika bisa ditabrakan bahwa, ingat, arsitek itu punya fungsi mulia loh. Gimana mulianya? Kalau kita mencoba nalar kita hanya bergerak, ternyata sistem yang kita ini cuma di sini saja muter-muter. Ini nggak terjamah sama sekali. Nah, kalau misalnya arsitek Makassar lebih cenderung ke ekonomi, berarti gagasan kita, gagasan desain kita itu adalah cenderung ke teori ekonomi. Apakah ekonomi itu selalu negatif? Tidak. Ada juga ekonomi yang positif. Ekonomi yang seperti apa? Ekonomi Bung Hatta, ekonominya banyak ekonomi yang positif. Tapi apakah arsitek punya nalar untuk menuju ke sini? Sedangkan ini yang menjadi pekerjaan beratnya. Ini maksud saya, kenapa arsitek harus masuk juga ke wilayah ekonomi sendiri, kok bergerak di ekonomi apa? Nah ini sementara kebingungan saya. Mungkin membuat tambah bingung ya, nggak apa-apa. Silakan. Iya.
Aplaus dulu, aplaus. Sudah sejauh itu pemikirannya, Bang. Ya. Itu tadi. Saya juga bingung. Saya ada di mana? Di kelas pasar. Iya. Jadi tadi Kanda Cora sudah melakukan kategorisasi deh. Kategorisasi itu untuk babakan rumah sebenarnya, dan kita dipaksa untuk berpikir. Kita sebenarnya ada di ruang mana ini, gitu kan? Nah, tadi sudah diantarkan sama Kak Karyadi, komoditas, rumah sebagai komoditas, gitu kan? Lalu di sini lebih kompleks lagi karena Cora untuk memantik kita, kerisauan kita itu kita supaya menemukan jati diri, gitu ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu, ya. Arsitek-arsitek yang ada di Makassar itu larinya kemana? Larinya kemana? Dan yang menjadi latar belakang dalam mendesain itu apa landasannya dari kategori yang dipaparkan Kak Cora tadi itu. Lalu ada yang saya tangkap tadi, yang coba saya simpulkan, mudah-mudahan tidak salah, terkait dengan subjek dan objeknya ini. Kita lihat sebagai rumah sebagai objeknya, dan subjeknya itu manusianya. Jadi objeknya ya objek fisik. Kalau tadi ada dari Prof Purbo ya, Hasan Purbo. Saya coba mendialogkan dengan Kuncoro Ningrat. Ada 3 jenis objeknya kalau mau dikategorisasikan. Kali ini kategori yang coba dipaparkan Kanda Cora itu berdasarkan objek dan background, latar belakang apa yang kita jadikan dasar untuk memberikan penampilan fisik secara visual, ataukah nanti kita terpengaruh oleh klien, sementara super kliennya kita tidak hiraukan gitu. Tadi ada istilah itu dari Kak Cora, ada klien super klien. Ya, di arsitek itu super klien itu juga dikenal, kalau di asosiasi itu super klien itu Allah SWT, super klien. Ada klien super klien. Karena kalau kita merusak ini masih ada super klien. Jadi masih ada yang pertanggungjawaban kita terhadap yang Tuhan Yang Maha Esa gitu. Maaf kalau ada yang non muslim di sini. Ya. Jadi itu tadi. Kalau saya lihat agenda selanjutnya ini kita akan berdialog, berdiskusi. Coba saya mau minta kepada rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat petang ya. Baik. Ini menarik sebetulnya. Jadi ketika berbicara terkait dengan Ya, Anda tidak menarik sebetulnya. Ini cuma sebetulnya aja. Oh, ini giliran saya. Oh gitu ya. Sorry siap. Mana kopinya ini? Oh, salah ambil ketan ya. Ada. Lanjut, Cak. Sorry. Saya ingat kalau Ya. Lala Ruang ini, saya ingat neraca ruang ini dia. Neraca ruang. Biasa. Tunggu, saya minta posisi Kanda di mana sekarang? Posisinya di mana? Oh, semua. Saya juga ingin di mana posisinya. Ya, silakan. Ya, banyak memang saya lihat fakta-fakta yang terjadi dari pendapat Kanda Kerja dengan Bang Cora terkait dengan apa ya, secara garis besar ini, mulai dari awal terus kemudian hingga kemudian pada hari ini secara fakta. Nah, Ya, lanjut. sebagai informasi bahwa di Makassar itu merupakan pusat penjualan rumah tertinggi di Indonesia. Indonesia. Ya.
karena pertumbuhan ekonomi Makassar itu adalah tertinggi di Indonesia. Kenapa kemudian ini ya secara fakta dulu ya, secara ekonominya. Kenapa kemudian orang-orang, kemudian developer besar berdatangan ke Makassar? Karena pertumbuhan tertinggi di Indonesia itu bukan lagi di mana, di Jakarta atau Bandung, tetapi di Makassar. Terima Nah, kasih. ini terjadi di tahun 2021. Lawan ini Cor. Nah, Ada apa di belakang? Tenang. Tenang. ya, ini nanti apa? Saya melihat bahwa solusi daripada ini bukan solusi sebetulnya. Saya memandang bahwa ada pendekatan ekonomi dan ada pendekatan non ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi ini sebelum itu kita melihat dulu, saya coba bagi 3 ya, dari ada beberapa referensi juga ya, bahwa segala sesuatunya itu yang terjadi di dunia ini itu hanya 3. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, terus kemudian kehidupan, terus kemudian alam semesta. Alam semesta ini terdiri dari yang ada di lingkungan kita, di luar daripada diri manusia. Nah, kehidupan itu berhubungan dengan yang apa? Pertemuan antara manusia yang satu dengan pertemuan dengan manusia yang lain. Itu yang saya maksud adalah kehidupan. Sedangkan manusia itu sendiri adalah dari sisi gerak, pola pikir, mindsetnya terkait dengan semua informasi yang dia serap, seperti itu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini saya lompat, apa yang terjadi sekarang di sekitar kita ini karena adanya pemikiran yang mohon maaf, ini adalah pemikiran kapitalis yang sebagaimana kita ketahui bahwa 1% orang-orang yang menguasai itu sama dengan 95% manusia yang ada di Indonesia. Itu pun bisa disamakan dengan dunia. Ini bisa dicek referensinya ya. 1% itu menguasai sumber daya, itu kalau disamakan itu sama dengan 95%, 90 berapa ya? 99% itu hartanya sama. Itu perputarannya sama. Sehingga ketika berbicara perputaran, maka perputarannya lebih besar ke arah sana. Itu kapitalis. Jadi kita bisa bahas kapitalis di sesi yang lain. Tetapi pemikiran yang kemudian terjadi sekarang adalah kadang ketika kita berbicara benar bukan lagi berdasarkan fakta. Tetapi ada kekeliruan yang diulang-ulang sehingga itu saya nggak tahu ya, salah satu wartawan dari Jerman itu adalah kesalahan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran kebenaran. Jadi contoh misalnya ya, maaf, dengan adanya teknologi AI, teknologi dan itu bisa saja mengubah status kebenaran itu, sehingga orang mengarah kepada visual itu, pemikiran visual itu, sehingga ini versi yang cantik itu seperti ini loh, standar yang gagah itu seperti ini loh, sehingga itu akan mengubah persepsi daripada manusia itu sendiri dengan masuknya informasi dan kehidupannya itu sendiri. Nah itu. Jadi itu pendekatan ekonomi. Jadi apapun sebetulnya yang menjadi yang menjadi input pada manusia itu sendiri, ini akibat dari adanya pemahaman kapitalis itu. Nah, karena berbicara kapitalis, maka kita akan berbicara ideologi. Ini secara makro, secara besar. Sehingga ini akan berdampak dengan adanya, contoh misalnya, kalau kita bangun rumah, bahan bangunan, harga berapa sih? Harga berapa naiknya ya? Itu naik. Besi saja naik ini. Tiap 2 minggu. Itu dia. 2% sampai 5%. Iya. Ya. Per 2 minggu. Itu per 2 minggu. Besi. Pertanyaannya, siapa yang menguasai besi?
siapa yang menguasai besi ini kalau kita ukur kita apa lagi namanya? Kita pantau lagi lebih dalam. Periksa matanya. Ada Itu dolar. siapa yang menguasai besi? Nah, lagi-lagi para pemilik modal kapitalis itu. Nah, sehingga ini yang kemudian mengubah perilaku masyarakat. Contoh misalnya kita ini, kalau UMR, bagaimana sih cara menentukan UMR? Apakah memang sesuai dengan kebutuhan? Itu kan hitungan pemerintah. Itu kan bukan hitungan kita kan? Itu kalau mau ditanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tingkat kritisnya ini akan kemudian lari ke area pemerintah itu, area penguasa itu. Pertanyaannya, penguasa di sini original enggak? Untuk kita naik jadi presiden kita butuh berapa sih? Untuk kita naik jadi bupati kita butuh berapa sih? Untuk naik jadi gubernur kita butuh berapa? Budget berapa? Nah, dari situ tentu harus punya modal buat kita maju. Nah, ini larinya ke sana. Jadi yang saya maksud di non ekonomi di situ adalah aktivitas politik itu sendiri. Sehingga ketika para pengusaha, saya kalau mau keluarin duit, ngomong-ngomong kalau presiden itu sampai 5 triliun, 5 sampai 10 triliun itu untuk mengekspansi mulai dari riset dan lain-lain, kampanye. Nah, itu yang saya dapatkan informasinya. Terus kalau gubernur itu sampai 500 M, kalau bupati itu sampai 10 M. Nah, budgetnya Caleg atau tim sukses. oh, saya bukan tim sukses. Tim yang selalu sukses. Amin. Timnya sukses. Nah, Calonnya belum tentu. ini kemana? Ini kita coba perlebar kacamata kita. Kebetulan kacamata juga. Asik. Makanya saya harus. Ya, cara memandang ya. Oke. Jadi tentu pimpinan ini, pemangku kebijakan itu tentu punya kebijakan. Ketika misalnya orang yang jadi bantalan saya, yang backup saya dengan dana seni, orang kalau pengusaha mau maaf, pasti mereka cari untung. Tujuannya ke sana. Bagaimana agar supaya usahanya itu tergrow, bertumbuh terus. Nah, itu pertanyaannya. Itu nanti larinya ke pandangan masyarakat yang kemudian bagaimana saya kan pejabat, saya harus punya ini, punya itu dan lain-lain. Ini lari ke sana nanti. Jadi ini nanti kita bisa petakan bahwa sistem kehidupan kita sebetulnya itu adalah sistem kehidupan yang keliru. Betul tadi yang dikatakan Kak Ker, bahwa pernah saya luruskan lagi bahwa Khalifah Umar itu dia yang mengatur persoalan politik di situ. Sehingga ketika misalnya ada orang yang kemudian menguasai lahan yang kosong tidak digarap selama 3 tahun, itu diambil alih oleh negara dan itu diberikan untuk kemaslahatan umat. Dan banyak hal lagi yang kita bisa kita bisa telusuri, kita bisa riset dan lain-lain terkait dengan kebijakan-kebijakan khalifah pada saat itu, dan itu terjadi di sistem Islam. Iya. Saya kira demikian. Oke, tadi menarik nih. Ditutup dengan integrasi keislaman tadi. Khalifah Umar juga. Tadi ada Khalifah Umar disinggung juga, Kak Ker. Nah, jadi yang saya tangkap tadi bisa nanti direspon ya rekan-rekan yang lain. Nah, tadi dari perspektif ekonomi dan non ekonomi. Non ekonominya ini lebih kepada faktor politik tadi. Politik. Salah satunya. Ya, ada satunya. faktor politik budaya ya. Jadi politik sosial budaya. Sosial budaya. Oh ya. Tapi lebih ke tadi tidak ada politik. Sosial budaya soalnya politik salah satunya. Oke. Ya. Ini sudah dilengkapi. Karena di situ ada kapitalis, ada penguasa yang mempengaruhi itu. Sebagai informasi politik itu, pemerintah Hindia Belanda itu mengubah sistem kebudayaan yang ada di Indonesia itu agar supaya mereka bisa berkuasa. Poinnya di situ. Nah, itu yang saya maksud politik itu. Jadi mereka menggunakan politik itu untuk agar supaya sistem kolonialismenya itu bisa
Iya. bisa berjalan. Sebagaimana di India, sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Termasuk Malaysia sekarang. Nah, Oke. Baik. Saya lanjut ke rekan yang lain. Perspektif di mana posisinya di sini? Tadi sudah dipetakan ini kan. Sangat curang. Di mana posisi atau masih bingung? Tidak apa-apa. Nanti bisa ditemukan lebih cenderung kemana gitu. Pokoknya abis dari sini kita bingung bersama. Kita tunggu data Jora. Ya. Coba silakan. Iya. Kami sesinya untuk kita diskusi toh. Ya mungkin mungkin sharing aja ya. Mohon maaf suara agak Oke, sudah. habis konser. Habis konser. Iya, jadi menarik yang kakak-kakak tadi paparkan soal rumah. Mungkin saya sharing saja tentang pengalaman ke belakang. Saya profesinya kan juga arsitek, Ya. background arsitek. Oh ya, Saya catat tadi di background arsitek Unhas. iya. Rohnya di mana itu kalau Unhas? Nah, itu nanti Sudah pemilihan deh. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi dibahas soal posisi ini, saya pun sebenarnya masih bingung kita ada di mana. Nah, cuman saya mau sharing aja Iya. pengalaman bertemu dengan beberapa klien itu. Umumnya kebanyakan mungkin dimulai dari pertanyaan yang tadi juga Kak Cora sempat bilang. Apakah kita memang butuh rumah gitu? Ada fisik. Kenapa tidak menggunakan, kan kalau rumah orang tua kita kan gede-gede. Ada pertanyaan, kenapa sih nggak harus nggak pakai bagian rumah yang ini, misalkan untuk keluarga yang ini, bagian rumah yang ini misalkan untuk keluarga itu. Mungkin yang bisa bertanya begitu kan mungkin posisinya dengan judul besarnya kan berbakti ke orang tua misalkan gitu. Nah ini sharing aja maksudnya pengalaman berinteraksi dengan calon klien itu umumnya mereka memang punya keinginan untuk punya rumah, cuman kadang dari mereka sendiri nggak paham mereka butuhnya apa sih. Sekedar misalkan saya cuma butuh satu kamar, satu ruangan ini di posisi di atas, posisi di bawah, ini ruangan ini di belakang. Ini sekedar sharing pengalaman jadi umumnya yang juga mau bikin rumah itu dia nggak tahu kebutuhannya apa, kemudian ditambah dengan faktor di luarnya itu. Seperti saya lebih melihatnya ke media. Rumah yang bagus itu ini loh minimalis. Rumah yang sehat itu yang mengangkat derajat kamu ini loh yang harganya sekian. Jadi Bapak mau rumahnya yang bagaimana? Saya mau rumahnya referensinya kayak Titi Kamal. Saya mau rumahnya referensinya kayak ini. Jadi saya melihatnya ada faktor media juga yang dalam tanda kutip dia meracuni calon klien. Jadi saya kadang menganggap mempunyai rumah itu seperti memilih pakaian. Misalkan ada orang yang selera pakaiannya udah biasa aja, kaos. Dia nyaman di situ. Ada orang yang memang nyaman pakai celana pendek atau gimana gitu kan ya. Jadi ya kembali ke si calon pemilik rumah ini dia nyaman yang apa, tanpa harus rumah yang ini minimalis ini loh yang lagi ngetrend. Nah mungkin kalau dari saya sih mungkin ada pengaruh media itu yang seperti tadi antum bilang
diulang kan. Iya. Wah, ini loh yang bagus, ini minimalis misalkan. Kan ada juga orang yang saya butuh ruang ini untuk kucing saya loh. Karena kucing saya gini. Iya. Ya seperti itu. Mungkin sharing ininya. Iya. Ya, oke. Oke, tadi ada 2 respon ini. Nanti saya minta umpan baliknya dari narasumber kita. Juga pengen Iya, oke, silakan. Lanjut. mereview babakannya Om Cora. Nah, Om Cor, tadi yang menarik ini adalah arsitek Makassar ada di mana gitu kan? nah, Di sini kah? Di sini kah? Tetapi saya melihat merespon itu, kalau arsiteknya benar sebetulnya merangkum semua ini. Visualnya bagus, itu nggak salah. Arsitektur itu memang diajarin indah begitu, karena indah itu kan bagian daripada seni merancang bangunan. Jadi indah itu bukan kesalahan, itu yang satu yang ingin saya tambahkan. Kalau Mbak Indah, Itu lain lagi. Yang kedua tuh yang ketiga, Ica. Tetapi yang saya pengen tambahkan dari babakan yang dikasih yang sungguh kaya ini, ya kaya banget ini sebetulnya. Jadi kalau misalnya arsiteknya mulai berpikir folk, dia akan berpikir tentang anginnya bagaimana, mataharinya, udaranya, mulai dari berangkat, bagaimana dia culture-nya, super kliennya yang di belakang itu adalah nenek moyangnya, bagaimana dia berinteraksi. Sehingga sebetulnya kalau arsiteknya holistik berpikir, itu bisa aja ada arsitek yang lahir visualnya baik, semua variabelnya ini baik, sehingga dia dihargai sangat tinggi. Itu kan dalam pembayaran arsitek itu kan istilahnya honorarium. Honorarium ini sebetulnya diksinya mengarah kepada honorable, penghargaan. Jadi bukan persoalan rupiahnya, tetapi bagaimana si klien ini memberikan penghargaan kepada jasa seorang arsitek yang betul-betul sudah terlayani. Ada satu contoh misalnya, karena ada cerita arsitek disimpan sketsanya sama neneknya klien barunya. Jadi ada klien baru didatangi rumahnya sama si arsitek. Ih, kenapa ada sketsaku di sini? Ternyata neneknya si kliennya ini simpan dia punya sketsa, betapa menghargainya ide dari arsitek. Nah, yang ingin saya sampaikan poinnya adalah bisa saja kita menjadi sangat dihargai, sangat mahal karena proses ininya lengkap. Saya pengen mengambil contoh misalnya Andra Matin yang sangat star itu ya. Kenapa dia jadi star? Itu dulu. Jangan kita melihat irinya ya, irinya karena media apa segala macam. Tetapi justru saya pengen ngelihat mungkin dia mencoba melibatkan banyak variabel di desainnya. Artinya, being arsitek yang benar itu bisa saja komoditinya harus akhirnya naik, tetapi dia bayar pakai caranya Arkom misalnya, CSR-nya misalnya. Jadi dia bangun dibayar mahal di tempat sini, tetapi dia kasih pelayanan ke orang miskin misalnya dengan gratis, dengan penuh penghayatan. Satu aja rumah dia layani, itu seperti itu kan dalam teori kami atau saya memahami sekarang bahwa satu orang kau tolong seperti kau menyelamatkan seluruh umat manusia kan, itu diksi yang sekarang saya coba belajari bahwa satu orang jika kau bantu itu sama sebetulnya kau bantu seluruh manusia. Nah dengan diksi itu CSR berprofesi, kau dapat bayaran mahal di tempat lain, kau bisa berikan layanan gratis misalnya ke orang berpenghasilan rendah. Itu win-win solusinya saya rasa melihat kalau dari sisi arsiteknya ya. Ini dari tadi kita sesama arsitek bilang ada kan anak antropologi di sini atau anak sosial. Tetapi yang posisi memang kita bisa jadi destroyer, bisa jadi pahlawan. Itu yang menentukan nanti memang kadarullah kita akan melangkah dan belajar terus-menerus. Dan akhirnya kita akan diapresiasi seperti apa
itu sebetulnya pasar yang akan menghargai kita. Tetapi saya ingin menanggapi babakannya Om Cora bahwa arsitek Makassar itu ada di mana sekarang, itu akan terjawab jadi karya-karya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah ada nih arsitek yang medianya sudah bagus, tapi CSR-nya ada, program ininya ada, saya rasa akan lahir seperti ini. Yang penting apa? Kita berpikir positif dulu. Itu kalau dari saya ya. Tapi betul kritik dari Om Cora perlu kita hayati bahwa jangan sekedar visual, jangan sekedar mahal saja, tetapi pelayanan yang justru nanti tertinggalkan yang menjadi dasar pengetahuan dari seorang arsitek. Mungkin itu yang saya tambahkan, Om. Ya. Oke, tadi sudah ditambah lagi nih aspek visual yang awalnya dikritik sama Kanda Cora ada, makanya saya bilang beliau ini suhu panas, suhu dingin. Yang mana dingin? Moderatornya juga ini syuting. Iya, luar biasa kita ini sore. Jadi arsitek Makassar itu berarti yang kena itu kita yang arsitek ya, yang arsitek. Bingung tambah bingung, tapi tambah pinter. Ah, gitu. Gimana, Cok? Tapi arsitek yang benar yang mengakomodir semua ini. Baru Kanda tadi betul kan? Yang sudah bisa mengakomodir semua ini. Ya. Nah, Ibu negara ini. Saya berasa 10 tahun yang lalu. Ayo ke kampus. Kalau aku dengar Ki Cora, jantung Ki bilang arsitek seperfect itu gitu. Apakah kita ini arsitek atau terapis atau dokter? Kita mau obati orang, kita mau kasih sembuh orang. Kita apa sebenarnya kita mau juga? Maksudnya bukan cuma klien, tapi apa juga yang kita mau ini bawa begitu. Tujuan tak seperti itu barangkali. Tapi kalau mau kita lihat juga rumah, kalau kita mau Kak Cora tadi bilang komodifikasi rumah, tidak salah juga karena memang kita kekurangan sebenarnya rumah tuh ada selalu dibilang isu backlog rumah ya, walau alam kalau memang itu yang dijadikan alasan buat pemerintah untuk selalu mereproduksi rumah atau perumahan dan desain rumah sebenarnya tidak salah-salah amat jika kalau mau dibilang kayak di copy paste seperti itu dalam tanda kutip, karena pasti ada juga sebenarnya benang merahnya ini dari desain satu rumah seperti itu yang baik. Setidaknya dari sisi ya kebutuhan pasti berubah-berubah. Bahkan ini rumah panggung kalau mau dipikir kan, yang awalnya mungkin 2 orang di penghuninya, terus akhirnya bertambah anaknya, akhirnya disekat-sekat ke kamarnya ya seperti itu, jadi fleksibel pula ceritanya. Pasti berubah tidak mungkin bilang kayak bikin satu rumah ndak direnov, tidak mungkin, pasti ada renovasi. Tumbuh berarti ya? Iya, tumbuh menyesuaikan dalam artian menyesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Yang tinggal sekarang meninggal jual ke rumahnya, dia ada pasti lagi orang yang akhirnya direnov lagi. Direnov pasti lagi seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya mengarah ke sustainabilitas ini juga barangkali dari sebuah rumah. Jadi kayak ketika kebutuhan terus berubah, keinginan kah, terus penghuni juga berubah, latar belakang apa segala macam, pasti rumah menyesuaikan. Dan kalau misalnya dengan adanya misalnya kita membangun rumah yang begitu masif, kalau kita lihat rumah yang mewah sekali seperti itu tuh, ya baguslah kalau yang diwariskan turun-temurun seperti itu. Dan terusnya siapa tadi master apa? Super klien, ya ideologinya super klien turun terus sampai cicit-cicitnya seperti itu. Dan dia merasa juga bahwa ini nih rumah buat saya, ini rumah buat saya karena di sini kak lahir besarkan, nenekku tinggal di sini, jadi ini duniaku, ini di sini, jadi seperti itu tidak ada sebenarnya
salah. Jadi seperti mungkin tadi Kak jelaskan, rumah itu seperti pakaian Kak tuh. Iya. Kalau kita bayangkan juga fashion designer pasti nongkrong yang mau pakai bajunya. Tapi aja pasti benang merahnya, misalnya kayak iya pakai polanya baju pesta seperti apa, polanya ya dengan excuse alasan di klub kita butuh bangun rumah secara masif untuk orang yang jadi akhirnya itu juga, dan tidak diawasi mungkin developer misalnya membangun rumah apakah sudah bukan di rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, ya misalnya tuh, iya kan, itu Yang keempat, juga persepsinya beda, generasinya beda. balas iya pasti beda-beda rumahnya semua, mungkin satu rumah, iya. Oh bisa lihat rumahnya Oke, mungkin seperti Oke, siap, mantap. Kanda Ica sudah memberikan perspektifnya juga kan, Siap. bahwa tidak seperfect itu arsitek, tidak bisa seperfect itu tadi dalam tanda kutip ya. Bahwasanya itu sustainable, dan yang saya tangkap itu perubahan itu tidak bisa dihindari. Yang kekal sebenarnya perubahan itu sendiri. Berat ini rasanya. Ya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi tidak ada yang sudah berubah gitu. Tadi kembali sebenarnya ke substansinya, perlukah kita beli rumah atau tinggal di rumah orang tua? Karena efeknya banyak tadi yang dijelaskan ya Dora. Efek-efeknya itu. Ini bisa direspon, sudah bisa atau masih minta responden lain? Karena saya mungkin yang bukan arsitek di sini, Itu sangat dibutuhkan. begitu. Ya, Saya takjub sekali melihat bagaimana sebenarnya peran arsitek yang dari ujung pangkal garis ini melihat begitu komprehensifnya tadi seperti yang Ica. Kalau saya justru kebalikannya, kita sebenarnya tidak sehebat itu. Kalau bilang, oh ternyata arsitek sehebat ini begitu ya. Kalau saya dari awalnya melihat arsitek itu peran paling besarnya itu sebenarnya di hegemoni. Bagaimana melihat dulunya desain-desain penuh ornamen sekarang jadi minimalis, itu kan hegemoni arsitek itu sama tadi kayak bahasanya itu yang fashion begitu, baju yang dari sekarang inovasi toilet duduk lebih banyak daripada toilet jongkok misalnya, itu kan hegemoninya arsitek menurut saya yang mengatakan bahwa ini lebih bagus loh dari ini lebih sampai orang-orang ini kayak orang awam kayak saya ini yang menjadi antara korbannya arsitek atau penikmatnya arsitek atau ya terima saja begitu. Karena saya dipaksa melihat bahwa ini lebih bagus dari ini secara baik itu secara visual maupun secara fungsi begitu. Meskipun ada pemberontakan kecil tadi seperti tadi bahasanya saya suka sekali bahwa rumah-rumah subsidi ya terutama sekarang yang ujung-ujungnya akan kita renovasi, mungkin ada karena faktor kebutuhan, tapi ada juga karena memang tidak cocok dengan saya begitu. Bagaimana sebenarnya rumput gajah ini lebih bagus dibikin kanopi di belakang karena dapurnya basah gara-gara tempias air ya kan. Karena rumah subsidi itu di belakang itu Kak, dapurnya itu kan basah mereka kalau masak gitu tempias. Kenapa tidak dialokasikan ke situ saja? Itu kan gara-gara otaknya arsitek semua itu menurut saya. Mereka ini kami ini sebenarnya penikmatkah atau korbankah? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas menurut saya peran arsitek sangat besar di bagian itu, menentukan bahwa ini cantik, ini tidak, ini bagus, ini tidak, ini keren, ini tidak, dan itu akan sangat mempengaruhi pasar, entah itu by design atau tidak ya. Memang betul-betul dari preferensi arsitek atau memang by design karena kita bikin produk baru ya suruh lu arsitek menghegemoni orang, menghegemoni dunia bahwa ini loh yang bagus, bahwa lampu kayak di ujung lorong itu loh yang lebih bagus daripada yang saya pikir kayak begitu mungkin saya sangat kaget begitu melihat bahwa ternyata sampai di bagian ini loh arsitek memberi pengaruh. Itu mungkin saya Kak. Oke. Ya, silakan. Saya langsung menanggapi juga sebenarnya menarik sih, berawal dari pernyataan teman-teman. Saya orang yang yakin bahwa perubahan itu memang akan selalu ada, tetapi perubahan itu tidak hadir secara serta-merta. Pasti akan ada selalu latar belakang gagasan yang menstimulan perubahan tersebut. Yakin saja. Ini relevan terhadap ide tadi, bahwa
kalau teman-teman baca teorinya post-truth itu semacam, ya kasarannya adalah ketika kesalahan dilakukan secara berulang kali, dan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Teori ini muncul di tahun 92 di Amerika, yang dipakai dalam artikel Government Lies. Ini adalah bahasa retorikanya pemerintah Amerika di tahun 92 untuk menciptakan sebuah kondisi yang salah, tapi gimana cara ini menjadi benar. Dan inilah fase post-truth. Outputnya apa? Ini menjadi alat evokatif terhadap media. Makanya sebenarnya pertanyaan ini dibahas oleh teorinya Bourdieu, kalau teori konsumsi, yang menyatakan bahwa apakah selera itu memang betul selera kita? Tidak, menurut dia. Selera itu dibentuk. Jadi selera itu ternyata subjektif, tapi subjektif itu ternyata ada gagasan yang di belakang yang bekerja. Siapa yang bekerja? Yang punya kepentingan atas selera tersebut. Misalnya, rumah minimalis, kenapa dijual terus-terusan? Karena yang punya kepentingan di belakang rumah minimalis apa? Rangka, besi holo, semen, cat. Inilah yang punya kepentingan. Dan fase ini itu sudah dibentuk pada saat zaman pendudukan kolonial. Kalau kita tanpa sadari, apa sih yang dilakukan sama kolonial? Itu bukan hanya menjajah kita, mengambil, mengekstraksi semua sumber daya alam kita, tetapi mereka juga mendistribusikan pengetahuan yang dalam tanda kutip menciptakan ketergantungan material pabrikasi sistem pengetahuan ke cara budaya sistem hidup mereka. Inilah yang berpindah ke sini juga. Kita tidak hanya sekedar dijajah, tidak bro. Nah, diskusi kalau arsitektur tidak membaca soal post-truth atau teori yang punya relevansi terhadap post-truth, kita para arsitek akan terkumpul pada konteks, ya ini pasar. Seleranya si Arya memang begini, saya mau begini. Tapi tunggu dulu, Arya itu mau begitu karena media kah? Karena memang Arya memang butuhnya itu, atau apa? Nah, persoalannya sekarang begini, rumusan masalahnya. Yang penting apakah arsitek, perannya apa sekarang arsitek? Apakah hanya sekedar, oke Arya, kamu mau minimalis, oke saya. Atau si arsitek ada pilihan kedua, Arya, apa betul kamu mau minimalis? Kamu tahu nggak konsekuensinya minimalis? Berapa budget yang akan keluar kalau kau pakai gaya ini? Ada nggak arsitek yang melakukan itu? Saya yakin tidak. Karena apa? Ini diskusinya panjang. Berarti kau bukan arsitek karena banyak sekali pertanyaanmu. Nah, ini kan ada juga situasi seperti itu. Jadi intinya adalah post-truth itu memang ada. Dan itu secara teori itu terjadi. Itu dipakai juga oleh para, bukan hanya ini ya, developer, arsitek, itu pakai semua. Karena itu bahasa pasar. Jadi selera, untuk membentuk selera, tidak ada selera yang subjektif. Selera ini yakin menurut Bourdieu kita dibentuk. Bagaimana upaya kita untuk membaca itu? Kita harus punya pengetahuan soal itu. Itu yang tidak ada di arsiteknya. Itu yang menurutku kurang. Yang satu ya. Kalau sudah maghrib, saya pelankan suaraku sedikit. Terus soal ini. Kalau kita juga pakai, kalau kita mau sasar, sebenarnya kalau membaca soal ini sebenarnya oke, ini dalam konteks ideal. Tetapi yang paling penting adalah, saya akan membaca soal arsitek Makassar karena saya mencoba untuk mengevokasi, menggugah teman-teman di Makassar. Oke lah, kalian akan bergerak pada konteks ekonomi, tapi sadar tidak gagasan yang bergerak di belakang ekonomi itu ada apa enggak? Siapa yang sebenarnya yang diuntungkan di sini? Yang penting gagasannya, bahwa Anda mau memilih, menyelesaikan desain, oke silakan Anda, tetapi gagasannya itu oke enggak? Karena begini teman-teman, kalau terkait dengan selera, relevansinya ini, ekonomi akan bentuk psikologis. Psikologis akan menekan pada soal habituasi. Habituasi akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan itulah yang sering akan kita lakukan. Ekonomi apa yang kita pakai? Ekonomi Marx misalnya. Ekonomi yang
pokoknya gimana caranya dapat mengeluarkan sedikit dapat barang banyak, itu yang terjadi terus. Kemudian psikologi apa yang kita pakai, gak usah jauh-jauh, fruit kita kena apa, otak bawah sadar kita disikat, kita selalu dibuat situasi yang mencekam, seolah-olah ini besok itu terancam terus kita. Kalau nggak dapat rumah, bahaya apa itu? Indonesia backlog, Indonesia backlog. Terus kemudian habis maghrib. Ya, habis situasi itu yang muncul lagi adalah muncullah medan-medan kebiasaan kita untuk memikirkan, wah kita udah terancam, masuk ke akademisi, masuk ke profesi, seolah-olah ini, ayo semua bersertifikat IAI karena Indonesia butuh ini. Nah, siapa bilang gitu? Enggak juga gitu loh. Nah, ada enggak? Cuman persoalannya sekarang kita ada enggak pengetahuan untuk memfilter ini semua? Itu yang paling penting. Makanya sebenarnya di balik semua perubahan sepak terjang kita punya pengetahuan yang berpikir kembali soal setiap langkah apa yang akan kita lakukan. Clear nggak soal ini? Kalau nggak clear, ayo kita belajar. Sebenarnya itu aja sih. Mungkin itu dulu Pak Reno. Siap. Udah maghrib ini. Ya, maghrib nih, makanya saya kode panitia, bukan panitia yang kode saya. Pak sama buka ini juga timekeepernya nggak ada. Tadi kan Kak sudah kasih tanda-tanda sebenarnya. Nah, ini belum break.